seperti pada saat normal ataupun sebelum pandemi, sudah umum bahwa setelah Idul Fitri itu akan terjadi penurunan tingkat kunjungan. Jadi saya kira itu sudah menjadi tren di kunjungan di pusat perbelanjaan. Selalu setelah Idul Fitri meskipun itu dalam kondisi normal, biasanya akan ada sedikit penurunan tingkat kunjungan dan kemudian nanti baru akan meningkat lagi beberapa bulan ke depan. Jadi saya kira itu memang sudah umum berlaku selama ini di industri pusat perbelanjaan. Namun saya kira penurunan ini tentunya diharapkan juga tidak terlalu tajam, karena kalau tahun lalu memang kan cukup tajam karena terjadi peningkatan jumlah kasus positif ya pada tahun lalu, khususnya itu pada saat merebaknya varian Delta. Jadi pada saat itu banyak bahkan pemerintah memberlakukan pembatasan. Jadi diharapkan untuk tahun ini pasca Idul Fitri tidak terjadi pembatasan ya, sehingga tentunya ini akan banyak nanti membantu pusat perbelanjaan di dalam kinerja secara keseluruhan di tahun 2022. Seperti tadi saya sampaikan juga diharapkan di tahun 2022 ini secara keseluruhan rata-rata tingkat kunjungan bisa juga mencapai 70 sampai dengan 80% begitu dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 50% dan 2021 yang hanya 60%. Jadi saya kira ini menjadi sangat penting. Kami berharap tidak ada pembatasan seperti tahun-tahun yang lalu ya. Tahun lalu kan cukup drastis, cukup berat bagi pusat perbelanjaan karena setelah Idul Fitri tahun lalu cukup peningkatannya kan cukup tinggi dibandingkan 2020, tetapi tiba-tiba ada pembatasan karena akibat merebaknya varian Delta pada saat itu. Nah, untuk tahun ini diharapkan tidak terjadi demikian. Kalau tidak terjadi demikian, sehingga tentunya paling tidak tingkat kunjungan, memang tingkat kunjungan akan sedikit turun karena memang itu sudah tren di industri pusat perbelanjaan, tetapi tidak sampai drastis begitu. Demikian. Baik Pak, lalu bagaimana dengan PPN 11% begitu Pak? Apakah ini berpengaruh terhadap daya beli warga begitu? Iya, saya kira memang kenaikan PPN ini kan hanya 1% sebetulnya tidak terlalu besar begitu ya relatif dari sisi jumlahnya hanya 1%. Tetapi memang kenaikan ini terjadi di situasi kondisi ketidakpastian global yang dampaknya kita rasakan bersama, yaitu contoh misalkan yang paling terasa itu adalah kenaikan biaya energi. BBM naik, LPG gas juga naik, begitu ya. Yang ini akibat bisa berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dengan kenaikan biaya energi ini tentunya juga biaya-biaya produksi menjadi naik ya, menjadi yang akhirnya pasti akan menjadi kenaikan harga-harga. Jadi saya kira ini memang meskipun kenaikan PPN ini nilainya tidak terlalu besar, tetapi kenaikannya terjadi di saat kondisi masyarakat kita terdampak akibat ketidakpastian global yang cukup terasa cukup berat bagi sebagian masyarakat. Jadi saya kira memang timingnya, saya kira waktunya yang memang kurang pas begitu ya. Kalau mungkin ini dilakukan pada saat kondisi yang jauh lebih baik, tidak dalam kondisi seperti saat ini, tentunya ini tidak akan terjadi masalah. Tetapi ini dilakukan di dalam kondisi semua serba naik begitu ya. Semua harga-harga naik ditambah dengan kenaikan tarif PPN. Jadi saya kira permasalahannya dari sisi timing gitu ya, dari sisi waktu untuk menaikkan tarif PPN ini. Demikian.